Penaksiran parameter. Pengertian, penaksiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Kriteria taksiran yang baik. 1. Tak bias. Tak bias ini artinya adalah bahwa nilai taksiran yang kita peroleh nanti akan sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Kedua, varians minimum. Definisi dari variansnya sendiri adalah seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Semakin varians yaitu mendekati 0, hal ini mengindikasikan bahwa berarti nilai-nilai datanya itu semuanya hampir sama. Tapi kalau nilai variansnya semakin tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa titik data itu sangat tersebar. Contohnya, misalkan terdapat dua penafsiran dan penaksiran satu itu nilainya variansnya lebih minimum dari penaksiran 2. Berarti kita bakal lebih memilih penaksiran yang pertama yang memiliki varians minimum dibandingkan penaksiran kedua. Ketiga, konsisten. Kita tahu bahwa penafsiran itu dilihat dari hasil sampelnya ketika hasil sampelnya terus bertambah dan nilai dari taksiran yaitu semakin mendekati parameter populasi. Yang sebenarnya berarti kita dapat mengatakan bahwa penafsiran itu memiliki kriteria yang konsisten. Interval konfidensi. Interval konfidensi memberikan informasi tambahan mengenai variabilitas estimasi. Suatu interval berupa range nilai yang memperhatikan variasi statistik masing-masing sampel berdasarkan informasi dari satu sampel. Memberi informasi kedekatan nilai estimasi dengan nilai parameter sebenarnya. Dinyatakan sebagai level konfidensi atau tingkat kepercayaan jika 1. Misal 95% konfidensi atau 99% konfidensi. Kedua, tidak pernah 100% konfidensi. Rumus umum. Rumus umum untuk semua interval konfidensi yaitu estimasi titik lebih kurang titik kritis dalam kurung standar error, di mana 1. Estimasi titik adalah statistik sampel untuk menduga parameter populasi yang dikehendaki. Yang kedua, titik kritis, nilai distribusi sampling dari estimasi titik dengan tingkat konfidensi tertentu. 3. Standar error. Standar error deviasi dari estimasi titik. Interval konfidensi dibagi dua yaitu mean populasi atau rata-rata populasi. Yang kedua, proporsi populasi. Mean populasi dibagi dua lagi yaitu yang ini sigma diketahui dan sigma tidak diketahui. Interval konfidensi bagi rata-rata populasi atau mean populasi jika sigma tidak diketahui. 1. Asumsi-asumsinya standar deviasi sigma diketahui. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. 3. Jika populasi tidak normal, gunakan sampel besar atau teori limit pusat. Yang kedua, estimasi interval konfidensi. Rumusnya mean lebih kurang Z A per 2 sigma per akar N, di mana mean adalah estimasi titik, ZA per 2 adalah titik kritis distribusi normal dengan probabilitas A per 2. Sigma per akar N adalah standar error. Tingkat konfidensi yang sering dipakai yaitu 90%, 95%, dan 99%. Tingkat konfidensinya yang pertama 80%, 90%, 95%, 99%, 98%, 99%, 99,8%, 99,9%. Yang sering dipakai sudah saya biruin.
Yang kedua, tabel kedua koefisien konfidensi 1 kurang A. Yang pertama 0,80, yang kedua 0,90, yang ketiga 0,95, keempat 0,98, yang kelima 0,99, yang keenam 0,998, yang ketujuh 0,999. Yang tabel ketiga Z A per 2, yaitu yang pertama dari 80% menjadi 1,28, dari 90% menjadi 16,45, 1,645, yang dari 90% menjadi 1,96, dari 90% menjadi 2,33, dari 99% jadi 2,58, dari 99,8% jadi 3,08, dari 99,9% menjadi 3,27. Contoh soal, suatu penelitian tertarik untuk mengetahui rata-rata pendapatan manajer pemasaran di industri retail. Suatu sampel yang terdiri dari 256 manajer menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mereka adalah 454,2 juta per tahun. Standar deviasi populasi ini adalah 20,5 juta per tahun. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian tersebut. Pertama, berapa kisaran nilai rata-rata populasi bila diinginkan tingkat konfidensinya 95%? Yang kedua, bagaimana menginterpretasi hasil tersebut? Mari kita jawab. Rata-rata populasi diestimasi sekitar 454,2 juta per tahun atau estimasi titik. Kedua, kisaran rata-rata populasi mean lebih kurang Z A per 2 sigma per akar N sama dengan 454,2 lebih kurang 1,96 ini 95%, dalam kurung 20,5 per 200 akar 256 sama dengan 454,2 lebih kurang 2,51. Oke, jadi interpretasinya dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata sebenarnya dari pendapatan manajer pemasaran di industri retail berkisar antara 451,96 juta sampai 456,71 juta per tahun. Apakah standar deviasi populasi sigma selalu diketahui? Tentu saja tidak. Dalam dunia nyata, sigma sangat jarang diketahui. Jika ada situasi di mana sigma diketahui, maka rata-rata populasi juga diketahui. Jika rata-rata populasi diketahui, maka kita tidak perlu repot untuk mengumpulkan data sampel. Interval konfidensi bagi rata-rata populasi jika sigmanya tidak diketahui. Jika standar deviasi populasi sigma tidak diketahui, kita dapat menggantinya dengan standar deviasi sampel atau S. Konsekuensinya, ketidakpastian menjadi meningkat karena S bervariasi antara sampel. Dengan demikian, digunakan distribusi T, bukan distribusi normal. Lanjutannya, interval konfidensi. Ini rumusnya. Mean sama lebih kurang T A per 2 S per akar N, dimana T A per 2 dB adalah titik kritis distribusi. T dengan derajat bebas dalam kurung dB sama dengan N kurang 1 dan luas area masing-masing A per 2 di setiap sisi. Proporsi populasi V. Distribusi dari proporsi sampel akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar dengan standar deviasi sigma P sama dengan akar V dalam kurung 1 kurang V per N. Standar deviasi tersebut kemudian diestimasi dengan statistik sampel akar P dalam kurung 1 kurang P per N. Interval konfidensi proporsi populasi V. Interval konfidensi bagi V P lebih kurang Z A per 2 akar P dalam kurung 1 kurang P per N, dimana Z A per 2 nilai Z untuk tingkat konfidensi 1 kurang A, P proporsi sampel, N
ukuran sampel. Catatan, nilai X harus memiliki X lebih besar dari 5 dan N kurang X lebih besar dari 5. Terima kasih. Taksiran titik. Definisi taksiran titik. Taksiran atau estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Dalam dunia statistik, istilah penaksiran atau estimasi mengacu kepada sebuah proses di mana seorang peneliti membuat sebuah inferensi atau kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sampel. Statistik yang digunakan untuk mendapatkan taksiran titik disebut sebagai penaksir atau fungsi keputusan. Sebuah penaksiran titik dari parameter populasi adalah sebuah nilai tunggal dari statistik. Contoh, rata-rata sampel adalah sebuah penaksiran titik dari nilai rata-rata populasi. Begitu juga dengan proporsi sampel adalah nilai estimasi titik untuk proporsi populasi yang disimbolkan sebagai P. Parameter populasi ditulis dilambangkan dengan θ, di mana θ bisa merupakan rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan bisa pula proporsi populasi pada percobaan binomial. Sebagai contoh, varian sampel yang merupakan fungsi peubah acak adalah penaksir varians populasi. Sebuah nilai penaksir tidak diharapkan dapat menaksir parameter populasi tanpa kesalahan. Misalkan tidak perlu dapat menaksir rata-rata populasi secara tepat, tetapi diharapkan tidak terlalu jauh dari parameter yang ditaksir tersebut. Contoh, seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta rupiah. Dalam hal ini, telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator berupa statistik mean untuk mengestimasi parameter mean populasi atau rata-rata populasi. Nilai sampel 2 juta sebagai nilai estimate dari mean populasi. Bila nilai parameter θ dari populasi hanya ditaksir dengan memakai satu nilai statistik θ dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, contohnya, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang Indonesia, diambillah sampel acak sebanyak 1.000 orang dan diperoleh tinggi rata-ratanya adalah 164 cm. Nah, nilai ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia. Karena hanya satu nilai saja sebagai penaksir, maka disebut sebagai penaksir titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bila banyak salah pada materi ini, saya mohon maaf. Pada materi ini yaitu taksiran interval. Apa itu taksiran interval? Yaitu pendugaan berupa interval atau kurva yang dibatasi oleh dua nilai yang biasa disebut nilai batas atas dan batas bawah. Sebelumnya, tentukan terlebih dahulu koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan yang dilambangkan dengan 1 min alfa. Contoh, alfa 10% sama dengan 0,10. 1 min alfa sama dengan 1 min 0,10 sama dengan 0,90. Maka koefisien keyakinan sebesar 0,90. Rumus yang digunakan sebagai berikut. X untuk rata-rata sampel, N jumlah sampel, mu untuk parameter, Z alpha per 2 untuk nilai yang dapat digunakan dari tabel luas kurva normal, atau untuk defisiasi standar statistik sampel. Cara menentukan Z alpha per 2. Diketahui alpha min 1 adalah 95% atau dalam keadaan default. 95% tersebut dapat diubah menjadi 0,95%. Cara menentukan luas kurva normal adalah dengan membagi 0,95 tadi dengan 2, menghasilkan 0,4750. Maka Z alpha per 2 adalah dapat dilihat di tabel angka antara 0,4750
0,4750 adalah 1,9 dan 0,06, maka Z alfa per 2 adalah 1,96. Terdapat 3 cara pendugaan interval rata-rata. Cara 1 digunakan jika sampel besar N lebih besar atau sama dengan 30 dari populasi terbatas atau tidak terbatas. Penarikan sampel dilakukan dengan penarikan. Cara 2 digunakan bila populasi terbatas. Sampel N diambil tanpa pengembalian populasi dengan N elemen dan to diketahui. Cara 3 digunakan jika berlaku untuk sampel kecil N lebih kecil 30. To tidak diketahui dan dilakukan dengan pengembalian. Contoh soal, akan dilakukan penelitian tentang IQ rata-rata mahasiswa. Diambil 100 sampel mahasiswa secara acak. Diketahui IQ rata-rata adalah 101. Jika diketahui tingkat keyakinan 95% dengan simbangan baku 20. Buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Diketahui 100 mahasiswa dengan IQ rata-rata 100, simbangan baku 20, tingkat keyakinan 95%. Diketahui N sama dengan 100, X sama dengan 101, to sama dengan 20, 1 min alfa sama dengan 95%. Alfa sama dengan 5%, alfa per 2 sama dengan 2,5%, Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Jadi intervalnya antara 99,8 dan 102,2 akan memuat nilai mu dengan tingkat keyakinan 95%. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfusfa Ramadan. Saya akan menjelaskan bagian taksiran rata-rata parameter populasi. Baik, di taksiran parameter rata-rata populasi, kita akan mencari penaksiran selang atau yang bisa disebut interval estimate. Nah, cara untuk mencarinya itu ada 3 rumus. Bisa dilihat sebagai berikut. Baik, dalam menggunakan rumus tersebut itu ada syaratnya dan juga langkah-langkah penggunaannya. Nah, syarat penggunaan rumus yang pertama itu sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu langkah-langkah penggunaan rumus yang pertama itu hitunglah alfa sama dengan 1 min Y dan alfa per 2 dikali Y menyatakan derajat kepercayaan. Lalu dengan menggunakan tabel nilai kritis distribusi student atau distribusi T, carilah nilai T alfa per 2 V dengan V sama dengan N min 1. V menyatakan derajat kebebasan atau degree of freedom. Lalu substitusikan nilai-nilai T alfa per 2V, S, dan N yang sudah diketahui ke dalam rumus yang pertama. Nah, diperolehlah selang kepercayaan yang diminta. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh untuk menggunakan rumus yang pertama, dapat dilihat sebagai berikut. Baik. Nah, cara menjawabnya itu X kita ketahui 3,7 kg. Di sini 3,7 kg. Lalu S ini maksudnya simpangan baku itu 0,2 kg. N-nya 9 dan Y sama dengan 95% atau bisa kalau kita ubah ke bilangan desimal menjadi 0,95. Dan juga diketahui pula populasi berdistribusi normal sehingga rumus yang pertama boleh kita gunakan. Nah, langsung saja langkah pertama itu alfa sama dengan 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05 kita dapatnya. Lalu yang alfa per 2 itu kita masuk jadi sama dengan 0,05 per 2, lalu kita dapat menjadi 0,025. Lalu langkah yang kedua, V sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, dari tabel nilai kritis distribusi T diperoleh T 0,025, 8 sama dengan 2306.
Langkah yang ketiga, substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat tadi itu ke dalam rumus yang pertama. 3,7 kg kurang 2306 dikali 0,2 kg per akar 9 kurang rata-rata kurang 3,7 kg ditambah 2306 dikali 0,2 kg per akar 9. Nah, ini rumus yang pertama tadi bisa dilihat kalau mau melihat pengaplikasiannya. Baik. Dari sini diperoleh selang kepercayaan 3,55 kg kurang rata-rata kurang 3,85 kg. Jadi kita 95% yakin bahwa rata-rata berat bayi yang baru lahir di daerah itu berada di kisaran antara 3,55 kg dan 3,85 kg. Nah, untuk syarat penggunaan rumus yang kedua, itu simpangan baku populasi diketahui populasi berdistribusi normal atau N besar dari 30. Langkah-langkah penggunaan rumus yang kedua, itu hitunglah alfa sama dengan 1 dikurang Y dan alfa per 2 dikali Y menyatakan derajat kepercayaan. Lalu dengan menggunakan tabel luas daerah di bawah kurva normal baku, carilah nilai Z alfa per 2 sedemikian hingga P Z besar dari Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Tabel berikut ini dapat membantu, yaitu tabel nilai kritis Z. Nah, tabelnya itu sebagai berikut, dapat dilihat. Baik. Nah, lalu substitusikan nilai-nilai Z, alfa per 2, sigma, dan N yang sudah diketahui ke dalam rumus yang kedua, diperolehlah selang kepercayaan yang diminta. Nah, ini contoh yang disiapkan untuk menggunakan rumus yang kedua, bisa dilihat sebagai berikut. Baik. Cara menjawabnya pada contoh yang ini, itu X kita ketahui 300.000. Ya. Nah, simpangan bakunya itu 30.000. Ini lambang sigma kalau ada yang ingin bertanya-tanya. Di sini dijelaskan. Nih, simpangan baku populasi. Simbolnya ini. Baik. Dan N kita ketahui berjumlah 16 dan Y sama dengan 95% atau kalau kita ubah ke bilangan desimal 0,95. Karena simpangan baku populasi diketahui dan populasi berdistribusi normal, rumus 2 boleh kita gunakan. Nah, langsung saja langkah yang pertama itu kita masukkan seperti jalan langkah-langkah yang dijelaskan tadi. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,95, hasilnya 0,05. Lalu alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2, hasilnya 0,025. Langkah yang kedua, dari tabel luas daerah di bawah kurva normal baku diperoleh bahwa P Z besar 1,96 dengan 0,025 sehingga Z 0,025 sama dengan 1,96. Atau bisa juga menggunakan tabel berikut. Kita lihat dari tabel nilai kritis Z ini. Ya. Baik. Langkah yang ketiga itu substitusikan nilai-nilai yang telah didapat di atas atau yang tadi ke dalam rumus yang kedua. Nah, kalau kita masukkan, kita aplikasikan ke dalam rumus jadi sebagai berikut. Ini rumus kedua tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Ya. Nah, dari sini diperoleh selang kepercayaan 95%. 285.300 rupiah kurang rata-rata kurang dari 314.700 rupiah. Jadi kita 95% yakin bahwa rata-rata banyaknya uang yang dihabiskan per bulan untuk membeli rokok adalah antara 285.300 rupiah dan 314.700 rupiah. Nah, untuk syarat penggunaan rumus yang ketiga,
itu adalah ukuran sampel tidak kurang dari 30. Langkah-langkahnya untuk penggunaan rumus yang ketiga itu yang pertama, hitunglah alfa sama dengan 1 min Y dan alfa per 2 kali Y menyatakan derajat kepercayaan. Lalu dengan menggunakan tabel luas daerah di bawah kurva normal baku, carilah nilai Z alfa per 2 sedemikian hingga P Z besar dari Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Lalu substitusikan nilai-nilai Z alfa per 2, S, dan N yang sudah diketahui ke dalam rumus yang ketiga. Lalu diperolehlah selang kepercayaan yang diminta. Langsung saja, ini contoh yang untuk rumus yang ketiga. Baik, dapat dilihat. Oke, cara menjawabnya langsung saja. Pada contoh yang ini X-nya kita ketahui itu 90 menit. Baik, lalu S-nya 10 menit dan N adalah 100 dan Y-nya 97%. Kalau kita ubah ke bilangan desimal menjadi 0,97. Nah, karena N besar dari 30, rumus 3 boleh kita gunakan. Nah, langsung saja langkah yang pertama. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,97, hasilnya 0,03. Lalu alfa per 2 sama dengan 0,03 per 2, hasilnya 0,015. Lalu langkah yang kedua, dari tabel luas daerah di bawah kurva normal baku diperoleh bahwa P Z besar 2,17, jadinya 0,015 sehingga Z 0,015, hasilnya 2,17. Nah, langkah yang ketiga, substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat tadi ke dalam rumus yang ketiga. Nah, ini hasil yang nilai-nilai yang kita dapat tadi kita aplikasikan ke rumus yang ketiga. Nah, ini rumus yang ketiga tadi. Dan ini saat diaplikasikan ke dalam contoh. Baik. Nah, dari sini diperoleh selang kepercayaan 97%, 87,83 menit kurang rata-rata kurang 92,17 menit. Jadi kita 97% yakin bahwa rata-rata lamanya mendengarkan acara di radio tersebut berada dalam kisaran antara 87,83 menit dan 92,17 menit. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.